Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Restuadi. Saya mahasiswa IKIP Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi yang ada di bab 4, yaitu bagaimana nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Jadi langsung masuk di bagian A, yaitu menelusuri konsep urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Jadi konstitusi di sini di dalam bahasa Prancis yaitu constituer, berarti membentuk atau pembentukan. Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Jadi konstitusi itu mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara, atau dengan kata lain bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai negara. Selanjutnya di sini ada beberapa ahli yang mengemukakan definisi konstitusi, yaitu ada Lord James Blaise, terus ada C.F. Strong, ada Aristoteles, ada Russell F. Moore, terus ada Bolingbroke, terus ada Kemper's Encyclopedia volume 4. Selanjutnya ada William H. Harris. Lanjut di fungsi konstitusi. Di sini konstitusi itu berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Konstitusi juga berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Lanjut di bagian B, perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Jadi di sini tuh ada timbul pertanyaan, mestikah setiap negara memiliki konstitusi? Jika konstitusi itu sedemikian penting, bagaimana wujudnya? Jadi kita langsung masuk di bagian C, yaitu menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Jadi jawaban di atas tadi itu adalah agar dapat membatasi kekuasaan pemerintah atau kekuasaan negara. Sejarah tentang perjuangan dan penegakan hak-hak dasar manusia sebagaimana terumus dalam dokumen-dokumen berujung pada penyusunan konstitusi negara. Konstitusi negara di satu sisi dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara, dan di sisi lain untuk menjamin hak-hak dasar warga negara. Konstitusi juga diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara. Pandangan ini didasarkan pada fungsi konstitusi yang salah satu diantaranya adalah membagi kekuasaan dalam negara. Selanjutnya lanjut di bagian D, yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Jadi pada awal era reformasi pertengahan 1998 muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Jadi tuntutan tersebut tuh disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah A. Mengamandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Terus B itu menghapuskan doktrin dui fungsi angkatan bersenjata Republik Indonesia. Terus C itu menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, HAM, serta memberantas korupsi, kolusi, dan KKN. Selanjutnya D, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Terus mewujudkan kebebasan pers. Terus F, mewujudkan kehidupan demokrasi. Jadi adanya tuntutan tersebut tuh didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM.
Sampai saat ini tuh perubahan yang dilakukan terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 sebanyak 4 kali, yakni pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Perubahan yang dilakukan dimaksudkan guna menyesuaikan dengan tuntutan dan tantangan yang dihadapi saat ini. Lanjut di bagian E, mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Jadi asal kata konstitusi itu kan dalam bahasa Perancis itu adalah constituer, yang berarti membentuk atau pembentukan. Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Oleh karena itu konstitusi berarti menjadi dasar pembentukan suatu negara. Dengan demikian dapat dikatakan tanpa konstitusi negara tidak mungkin terbentuk. Konstitusi menempati posisi yang sangat krusial dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Hamid S. At-Tamimi itu berpendapat bahwa pentingnya suatu konstitusi atau undang-undang dasar adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Jadi lanjut di bagian F, yaitu rangkuman tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Konstitusi memiliki peran sentral dalam kehidupan berbangsa dan negara Indonesia. Ini tuh adalah hukum tertinggi yang mengatur dasar negara, hak-hak warga, dan pembagian kekuasaan. Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami beberapa amandemen untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Prinsip dasar negara seperti Pancasila juga tercakup dalam konstitusi, mencerminkan nilai-nilai yang mendasari kehidupan berbangsa. Jadi konstitusi itu menjadi landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan, membuat undang-undang dan perlindungan hak asasi manusia, menjadikan pilar utama bagi stabilitas dan demokrasi Indonesia. Langsung masuk di bagian G, yaitu praktek kewarganegaraan 4. Jadi aturan tentang HAM dalam pasal 28 ayat 5 berbunyi untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk menjabarkan norma tersebut disusunlah undang-undang pelaksanaannya, misal dengan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, dan ada juga undang-undang lain yang dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan mengenai HAM yang ada di Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Jadi sekian materi yang bisa saya sampaikan di bab 4 ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata dalam pengucapan saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.